Mungkin kita lihat tentang fluida ya, mekanika fluida. Yang pertama kita lihat, ini apa nih, fenomena fluida ya. Fluida itu apa gitu ya. Mungkin pada temperatur biasanya suatu zat berada pada salah satu dari ketiga keadaan berikut. Jadi ini ada padat biasanya ya, cair dan gas ya. Ini kalau padat mempunyai bentuk dan membentuk permukaan. Kalau cair tidak mempunyai bentuk namun membentuk permukaan, boleh ya. Kalau gas tidak mempunyai bentuk dan tidak membentuk permukaan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan fluida? Jadi fluida adalah zat yang dapat mengalir. Bahan berbentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, ini kalau dari tiga ini yang fluida yang mana nih? Padat, padat pasti bukan ya. Yang gimana nih? Yang kedua gimana? Cair dan gas, Pak. Cair dan gas masuk keduanya ya? Masuk, Pak. Iya, baik. Lalu ini ada beberapa hal penting di fluida ya. Yang pertama adalah kerapatan. Jadi kerapatan itu adalah massa dikalikan dengan volume rho sama dengan M per V. Satuannya nanti kilogram per meter kubik ya. Lalu ada lagi gaya berat fluida menyebabkan tekanan, tekanan P. Tekanan itu P ya, Pascal ya. Dalam Pascal tekanan gaya perluas atau Pascal. Nah, tekanan bervariasi terhadap kedalaman nanti kalau udah fluida. Jadi P sama dengan rho yang ini tadi, G-nya gravitasi, dan H-nya nanti kedalamannya. Lalu ada tekanan atmosfer ya, 1 atmosfer sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini mungkin ada pertanyaan ya. Jadi pada satu hari Anda melihat kulkas Anda dan tidak menemukan apa-apa kecuali selusin telur. Telur itu masanya masing-masing adalah 44 kg ya. Pengukuran yang cepat memperlihatkan bahwa ukuran bagian dalam kulkas adalah 1 kali 0,6 kali 0,75 ya. Itu jadi volumenya ya. Ukuran kulkasnya sebesar itu ya. Lalu apakah berat udara di dalam kulkas itu sangat kurang dari, hampir sama dengan, atau sangat lebih dari berat selusin telur? Jadi ini beratan mana kira-kira ya? Selusin telur itu selusin 12 ya, 12 kali ini 44 gram, atau udara yang ada di dalam kulkas yang dengan volumenya adalah ini 1 meter kali 0,6 dikali 0,75. Coba kira-kira yang mana nih? A, B, atau C? Itu ditanya beratnya ya. Beratnya tuh kira-kira. Suruh hitung beratnya, berapa beratnya? Gimana bisa dihitung beratnya? Oh, gitu. Jadi gimana, beratnya adalah berapa tadi? 12 kali berapa? 44 ya? Iya, Pak, 44 gram, Pak. 44 gram. 12 kali 44 berapa?
15 kali 44 berapa tuh? 528. 528 Pak. 528 dalam gram ya. Oh, dalam gram. Nah, sekarang kalau berat si udara berapa tuh berarti? Kan rho sama dengan massa per volume ya. Kan massanya dapat nih. Massanya adalah rho kali V ya. Nah, rho-nya udara berapa ya? Rho udara ada yang tahu? Nah, ini kan nanti gram ya. Tapi kalau dalam ini, berarti kan ini 0,528 kg gitu ya. Berarti masanya adalah M kali G ya. W ya, beratnya ya. Berarti 0,528 kali, katakanlah 10 misalkan ya. 5,2. Berat juga ya. Kalau itu berapa? Massa jenis udara. Kerapatan udaranya 1,2 kg per meter kubik Pak. 1,2. Oh. Jadi 1,2 kan kali volumenya tadi ya, 1 meter kali 0,6 ya, kali 0,75 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ini ya tadi. Tinggal dikali itu, hilang deh. Atau di sini coba kita lihat ada jawabannya kali. Oh, ini ada nih. Jadi massa telur 14 kali 0,53 kg. Oke. 0,528 tadi ya. Oke. Untuk udara 1,29 kali 1 kali 0,6 0,58. Dengan demikian udara dengan massa 0,58 sebenarnya sedikit lebih berat dari tadi yang mempunyai massa 0,53 ya. Sedikit lebih berat ya. Atau hampir sama ya. Sebenarnya hampir sama ya. B jawabnya hampir sama. Hampir sama tuh. Jadi udara kosong di dalam itu berarti sama dengan 1 lusin telur kira-kira. Oke. Kemudian kita lihat tekanan dan kedalaman ya. Ketika tekanan lebih kecil daripada modulus bulk fluida, kerapatan dapat dianggap konstan. Tidak tergantung kedalaman. Jadi ini disebut fluida tidak terkompresi. Jadi artinya untuk suatu fluida yang tidak terkompresi, kerapatan sama dimanapun, tetapi tekanannya tidak. Jadi kerapatannya sama di sini semua ya, sama. Mungkin nanti ada yang fluida terkompresi ya. Jadi kalau fluida terkompresi berarti di kerapatannya bisa aja beda ya. Nah, tapi kerapatannya sama, tapi tekanannya kan beda-beda nanti. Nah, tekanan fluida di kedalaman H adalah gini, P sama dengan P0 ditambah dengan rho GH. Nah, P0-nya berapa? Ditambah dengan rho GH. Kira-kira itu ya. Tekanan di sini mungkin kalau yang kan kejadian baru-baru ini apa tuh? Kapal selam itu ya. Berapa tuh ya tekanannya ya? Ada yang sudah ngukur ya? Itu kedalamannya kan berapa? 800 meter ya? 800 meter ya? Iya Pak, kurang lebih 800 meter Pak. Coba kalau dikaliin berapa tuh ya? 800 kali G kali rho. Rho-nya berarti rho air ya? Rho air tadi ya? Iya Pak. Jadi tekanannya sebesar itu ya? Besar ya? Ini dalam apa nih? Rho-nya nanti dalam apa ya? Dalam kilogram meter kubik kan Pak. oh iya.
Maksudnya dalam atmosfer, juga dalam. Oke, ini 1 Newton per meter kuadrat sama dengan 1 Pascal. Tadi kan kalau kita coba kita hitung ya, iseng-iseng kita hitung. Berapa ya kira-kira ya? Penasaran ya. Jadi P-nya berarti apa? Kalau yang gitu, P0 gitu ya? P0 ditambah dengan rho GH. Ini P0-nya kan P0 di mana dia? Di udara ya? Katakanlah 1 atm berarti ya. Ditambah rho airnya berapa tuh? Rho air 1 ya? 10 kali Iya Pak, 1 Pak. 800-an ya? Tapi Iya Pak, 800-an. ini jadi 1 aja berapa? 8100. Maaf Pak, itu kalau 1 itu buat yang gram per sentimeter kubik Pak, bukan yang yang ini, buat yang kilogram meter per oh meter. ini bukan, kalau yang kilogram Harusnya berapa? 1000. Oh 1000. Iya. Jadi 1000 gitu. 1000 kali 10 kali 800. Iya. Dua, tiga, empat, lima, 6. 10 pangkat 6. Sedangkan 1 ATM tadi berapa? 10 pangkat 1, berapa? 10 pangkat 5 ya? Iya Pak. 10 kalinya ya. Tekanannya ya. 11 kalinya berarti. 11 kalinya ya susah nggak bisa itu ya. Ini 11 kalinya. Oke, kira-kira. Ya. Kemudian, oh ini kali ya. Nah ini coba misalkan ya. Seguci kecil air diletakkan di timbangan. Di timbangannya. Jika Anda mencelupkan jari ke dalam air tanpa menyentuh guci, apakah pembacaan timbangan akan bertambah, berkurang, atau sama? Kira-kira. Jarinya cuma dimasukin ke dalam air ya. Nanti timbangannya akan apa? Apakah bertambah, itunya, beratnya, atau berkurang, atau sama? Kira-kira yang mana nih? Mungkin paling gampang lihat itunya ya. Kalau lihat Kalau menurut saya sih Pak, nggak nambah. nambah, tidak nambah. Enggak. Oh sama gitu. Iya. Oke. Kalau yang lain? Kalau menurut saya sih nambah Pak. Soalnya kan kayak tadi kan rumusnya P sama dengan P0 tambah rho GH ya Pak. Kedalamannya kan nambah. Berarti tekanannya otomatis kan nambah. Maka akan mempengaruhi masanya dia Pak. Intinya. Oh, oke. Jadi kalau dilihat dari sini ya, dilihat dari gambarnya ya. Di gambarnya sini, airnya kan naik nih. Airnya naik berarti tekanannya akan nambah gitu ya. Kedalamannya kan jadi sama ya. Oke. Tapi kita lihat coba ya. Kali apa? Jarimu mengalami gaya apung ke atas saat dicelupkan ke dalam air. Oke. Dengan hukum Newton 3, air mengalami gaya reaksi yang sama besar dan berlawan arah yang bekerja di bawah. Gaya di bawah ini ditransmisikan ke timbangan sehingga pembacaan timbangan menjadi lebih besar. Oke. Jadi kalau jarinya dicelupkan kan ada gaya itu ya. Gaya apung ya, gaya apung. Nah, gaya apung itu akan ada gaya reaksinya yang sama besar dan berlawanan. Gaya apungnya ke atas akan ada gaya yang ke bawah. Nah, gaya ke bawahnya akan menyebabkan tekanannya menjadi lebih besar gitu ya kalau yang pertama. Cara lain bisa juga dia bilang ada dengan melihat bahwa
ketika air dicelupkan jari ke air, ketinggian permukaan air bertambah. Mungkin kalau lihat gambarnya kan ini bertambah ya. Jadi pembagian timbangan bertambah ya. Terus ada lagi ya, tekanan fluida di kedalaman yang sama adalah sama besar, tidak tergantung pada bentuk wadahnya. Nah, tinggi permukaan fluida di wadah yang berhubungan adalah sama. Jadi ini walaupun ininya beda-beda ya, tapi pada ketinggian yang sama nanti tingginya akan sama ya. Ininya sama, apa namanya? Si tekanannya sama ya. Nah, ini mengapa tekanan hanya tergantung pada kedalaman ketika berada dalam keseimbangannya. Oke, nah ini karena itu ya tadi ya. Karena keseimbangannya. Ketika fluida tidak mengalir, sistem tidak dalam. Ketika fluida mengalir, jadi kalau dalam keseimbangan pasti sama. Kalau berbeda, fluida akan mengalir. Nah, ini ada lagi pertanyaannya. Suatu hari ketika menyelam di laut, kamu melepaskan gelembung udara dari mulutmu. Ketika gelembung bergerak ke atas menuju permukaan, apakah diameternya akan bertambah, berkurang, atau tetap? Mungkin orang nyelam ya. Itu kalau gelembung-gelembung udara itu udaranya makin lama makin kecil apa makin besar ya? Udaranya. Kalau makin kecil kenapa? Kalau makin besar itu kenapa gitu ya? Ada yang tahu? Mungkin bisa lebih besar, Pak. Gini enggak Pak, jadi kayak dia makin ke atas makin besar gara-gara tekanan airnya itu makin kecil ke atas. Oke. Ya, jadi gelembungnya makin besar ya, karena tekanan airnya makin kecil. Oh ya, oke. Coba kita lihat dia apa jawabnya. Ketika gelembung bergerak ke atas, tekanan dalam air di sekitarnya berkurang. Hal ini membuat udara yang berada dalam gelembung bisa mengembang dan menempati volume yang lebih besar. Oke, jadi lebih besar ya. Ini barometer ya, pengukuran tekanan ditemukan oleh Torricelli, sebuah tabung panjang tertutup diisi dengan merkuri dan diletakkan terbalik di bawah merkuri. Bagian ujung tertutup mendekati vakum. Jadi ukuran tekanan atmosfer adalah ukuran tekanan atmosfer. Jadi tekanan atmosfer 0,760 meter Hg ya, meter Hg. Atau 760 mm Hg misalnya. Ini untuk manometer ya. Jadi rumusnya delta P sama dengan nanti diturunkan ya. Tekanan absolut sama dengan min P0 sama dengan rho GH. Dari eksperimennya. Nah, kalau ini gimana? Apa yang terjadi dengan dua fluida? Sebuah tabung I berisi cairan dengan kerapatan rho 1 dan rho 2 seperti pada gambar. Perbandingan kerapatan cairan adalah rho 1 lebih kecil dari rho 2, rho 1 sama dengan rho 2, atau rho 1 lebih besar dari rho 2, kalau bentuknya gini. Rho 1 lebih besar dari rho 2 bukan Pak? Bisa dari rho 2 ya? Soalnya itu kan bisa dimisalin kayak air sama minyak gitu Pak. Contohnya ya. Oke. Di sini nggak ada sih, tapi ya gitu ya. Terus ini ada prinsip Pascal ya. Jadi menggunakan hukum Newton diperoleh tekanan tergantung ketinggian delta P sama dengan rho G kali delta Y ya.
Prinsip Pascal menjelaskan bagaimana perubahan tekanan diteruskan ke seluruh bagian fluida. Jadi setiap perubahan tekanan yang diberikan pada fluida tertutup akan diteruskan sama besar ke setiap fluida dan ke dinding wadah fluida. Ini nanti contohnya aplikasinya sih ya. Misalkan pada dongkrak hidrolik misalkan ya. Pemberian sebuah gaya yang kecil pada satu tempat dapat menghasilkan gaya yang besar pada tempat lain. Jadi kira-kira seperti ini ya. Okay. Kemudian ini kita lihat, gaya apung ya. Gaya apung itu buoyan ini. Gaya apung. Berat fluida yang dipindahkan. Jadi B ya, gaya apung, buoyan. Rho fluida dikalikan dengan G ya, dikalikan dengan V display. Jadi volume yang dipindahkan ya. Lalu ada W ya, W itu adalah apa beratnya ya, atau gaya ini ya. Rho objek dikalikan dengan G dikalikan dengan V objek. Nah itu benda akan tenggelam jika rho objek lebih besar daripada rho fluida. Benda tenggelam jika rho objek lebih besar dari, oke. Benda terapung jika rho objek lebih kecil dari rho fluida, oke. Jika benda terapung maka B akan sama dengan W. Oh ini. Ini B-nya ke atas, W-nya ke bawah. Ya. W-nya itu FG. W-nya beratnya kan ya, ke bawah. Karena itu rho fluida kali G kali sama dengan atau G-nya dicoret jadi rho fluida dikali V yang dipindahkan sama dengan rho objek kali V objek, atau volume yang dipindahkan dibagi volume objek sama dengan rho objek dibagi rho fluida. Nah ini ada soal misalkan ya, sepotong kayu dengan kerapatan 706 kg per meter pangkat 3 dikaitkan dengan kawat ke dasar guci yang berisi air. Kayu tersebut tenggelam seluruhnya dan mempunyai volume 8 kali 10 pangkat 6 meter kubik. Berapakah tegangan pada kawat? Berapa nih? Kalau di sini sih dilihat ya, gaya ke atas ya, gaya buoyannya, gaya apung, dikurang gaya berat, W, dikurang T, tegangan talinya ya, itu akan sama dengan 0 ya. Maka T-nya adalah mg dikurang fb berarti dong ya. Berarti T-nya adalah si ini dikurang ini ya. Nah fb-nya, oh ini kerapatannya ada ya. Dia tinggal dimasukin persamaannya. Masukin ke persamaan yang tadi ya. Yang ini tadi ya, masukin ininya berapa? Kan berarti tadi T-nya adalah mg dikurang B ya. Jadi mg gaya beratnya dikurang gaya ini. Mg-nya kan masanya ada. Oh ini Mayu kerapatannya rho-nya ya, rho-nya. Oh berarti kan masanya dapat ya. Kerapatan rho sama dengan massa per volume. Berarti volumenya berarti masanya adalah 706, ini dikalikan dengan ini ya. Itu kita dapatkan masanya si kayu ya, masanya kayu ya. Maka beratnya adalah massa dikalikan dengan G-nya. Dapatnya berapa? Lalu dikurang dengan ini gaya ke atas, gaya apungnya berapa? Gaya apungnya itu massa rho fluida dikali G dikali O. Berarti massa apungnya air tadi ya. Air tadi berapa?
1000 ya tadi temennya bilangnya. Kalau dalam kilogram. Oh ya, 1000 kilogram ya, 1000 kilogram per meter pangkat 3 berarti ya. Lalu kemudian dikalikan dengan G, dikalikan dengan V. V-nya adalah V yang ini nih. Kan volume yang dipindahkan. Nanti dapatlah T-nya ya. Kira-kira itu. Jadi kalau kita hitung ini, benar tadi FB sama dengan dikurang T, no. Maka T-nya adalah FB dikurang mg. Mg-nya 0,055 tadi ya, masanya ada. FB-nya kalau dihitung ini, maka T-nya dapatnya ini 0,0231 Newton. Benar ya? Atau mau dihitung bisa sih. Nah, ini berapakah tegangan pada kawat jika kayu mempunyai kerapatan 822 kg per meter pangkat 3? Tinggal diganti ini aja ya. Kerapatannya. Nah, ini ada apa nih? Plimsoll mark ya. Pada sisi kapal kargo, Anda akan melihat sebuah garis mendatar yang menunjukkan maksimum load. Ini ada tandanya ini ya. Tanda ini pada zamannya dikenal dengan Plimsoll mark untuk mengingat legislatur Inggris di abad 19 yang menyebabkan pemberlakuan tanda tersebut. Oke. Jadi ini maksimum beban ya, maksimum loadnya ya. Nah, ketika kapal diisi hingga kapasitas maksimum, garis maksimum load berada di permukaan air. Jadi ketahuan ya kalau kapal itu sudah maksimum atau tidak ya. Jadi kita lihat di garis ini ya, garis maksimum load. Tapi ini garisnya ada dua ya. Kapal yang dipilih di sini mempunyai dua garis maksimum load. Jadi satu untuk air tawar, satu lagi untuk air asin ya. Jadi pertanyaan garis yang mana harus ditandai dengan maksimum load untuk air asin? Apakah garis yang di atas atau garis yang di bawah? Jadi untuk yang air asin yang mana nih? Apakah yang di bawah sini? Apa yang di atas? Air asin yang mana? Hah? Kelas. Coba ya, atasnya di bawah. Yang atas, Pak. Oh, yang atasnya ini. Coba kita lihat ya. Jika sebuah kapal berlayar dari air tawar ke air asin ya, kapal mengambang lebih tinggi. Seperti halnya lebih mudah bagimu untuk mengambang di laut daripada di sungai. Oh, gitu ya. Jika sebuah kapal berlayar dari air tawar ke asin, kapal mengambang lebih tinggi. Jadi kalau air asin itu akan mengambang lebih mudah mengambang ya di laut daripada sungai. Hal ini disebabkan oleh air garam lebih padat daripada air laut. Kok gini salah kali maksudnya? Air tawar maksudnya ini ya? Atau jadi lebih sorry. Air garam lebih padat dari jadi lebih sedikit air laut yang harus dipindahkan untuk menghasilkan satu gaya apung. Karena kapal mengambang lebih tinggi di air garam, garis yang di bawah harus digunakan untuk menunjukkan maksimum load. Oh iya. Oke. Berarti yang di bawah malah ya. Jadi yang di bawah ini untuk di laut ya. Dan di sini untuk di sungai ya. Sini. Lagi. Ini ada berapa banyak air yang harus dipindahkan untuk mengapungkan
yang harus dipindahkan untuk mengapungkan sebatang kayu berbentuk kubus dengan sisi 15 cm. Kerapatannya adalah berapa banyak air yang harus dipindahkan untuk mengapungkan sebatang kayu. Tinggal dihitung ya. Jadi coba kita hitung ya. Hitunglah volume kayu ya. Volume kayunya adalah kalau dihitung 3,38 10 pangkat min 3. Volume kayu. Oh, kayunya kan kubus ya. 15 cm ya. 15 cm kali 15 cm kali 15. Oke. Gitu ya. Lalu carilah berat kayu. Nah, berat kayu adalah rho kayu kali volume kayu kali G-nya. Rho kayu kali berat kayu kali rho kayunya ada. Oh, kerapatan ini, rho kayunya ini ya. 655 dikali volume kayunya tadi ini udah dihitung dikali G-nya. Nanti dapatnya 21,7 Newton. Tulislah ekspresi berat satu volume air. Satu volume air adalah rho air dikali volume air dikali G. Aturlah berat air sama dengan berat kayu. Jadi rho air kali volume air kali G sama dengan, selesaikan untuk memperoleh volume. Jadi volume airnya adalah volume air yang dipindahkan 2,21 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi volume air yang dipindahkan ya. Jadi seperti yang diperlihatkan, hanya sebagian dari kayu yang harus terendam dalam air agar kayu bisa mengambang. Jadi itu bandinginnya ini dengan ini ya. Nih. Jadi sebagian dari kayu terendam di air ya. Nggak semuanya ya. Nah, ini ada, ini soal coba ini. Sebuah gelas diisi hingga ke bibirnya dengan air dan sepunggah es yang mengapung. Di sini ada gelas ya, diisi dengan es, terus airnya itu sampai di persis di ujungnya ya, di bibirnya ya. Nah, ketika esnya ini mencair, apakah yang akan terjadi? Apakah air melimpah? Artinya ada air yang nanti keluar ya, karena esnya mencair ya. Atau tinggi permukaan airnya berkurang ya, mungkin berkurang dari sebelah sini, atau tinggi permukaan airnya tidak berubah. Ini yang mana nih? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Mungkin tinggi permukaan airnya tidak berubah Pak, karena pas es batunya dimasukkan itu pasti sebelumnya itu airnya pun berkurang. Jadi kayak es batu itu penambah berat dari menambah tekanannya juga itu Pak. Jadi airnya apa? Kesimpulannya? Tidak berubah Pak, tidak berubah Pak. Oh, tidak berubah. Jadi nggak ada yang tumpah ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Sama Pak. Oh, sama ya. Oke. Coba kita lihat apa nih? Karena potongan es mengapung, es ini memindahkan air sebanyak beratnya. Oke ya. Tetapi saat es mencair, es menjadi air dan beratnya tidak berubah. Oh, berat tidak berubah ya. Karena itu es yang memancair menjadi volume yang sama dengan volume air yang dipindahkan es ketika mengapung. Jadi tinggi permukaan air tidak berubah. Oh, oke ya, jadi sama. Ya. Kalau yang ini gimana? Sebuah gelas diisi hingga ke tepinya dengan air dan sebuah es. Jadi kalau yang tadi saya kasusnya sama ya. Cuma di sininya ini dikasih apa nih? Kelereng kecil kali ya. Atau si batu misalkan ya. Jadi sebuah kelereng kecil atau batu diletakkan di atas es. Ketika es mencair, apakah yang terjadi ya? Apakah airnya melimpah keluar tadi ya? Atau tinggi permukaan airnya berkurang?
atau tinggi permukaan airnya tidak berubah. Mungkin masih sama Pak, tinggi permukaan airnya tidak berubah Pak. Oh, oke, tidak sama. Sama, oke. Ada yang lain? Kalau menurut saya airnya melimpah Pak, karena volume batunya nambahin ke volume airnya. Jadi jalan. Oke. Jadi ada yang tidak berubah, nggak ada yang tumpah, ada lagi yang tumpah ya. Oke. Yang lainnya nggak ada lagi, cuma dua ini aja kemungkinannya. Cuma dua aja ya. Jadi kalau nggak, kemungkinannya kalau nggak tinggi permukaan airnya tetap ya, nggak ada yang tumpah atau airnya tumpah ya. Tapi coba nih kita lihat jawabannya ya. Dari konseptual checkpoint, jadi yang terdahulu kan kita ketahui bahwa es tidak menyebabkan perubahan tinggi permukaan air kalau yang dari yang awal ya. Sementara untuk kelerengnya, ketika mengambang bersama es, kelereng memindahkan air sebanyak beratnya. Ketika es mencair, kelereng jatuh ke dasar gelas dan memindahkan air sebanyak volumenya. Karena volume kelereng kurang dari volume air dengan berat yang sama, kita simpulkan bahwa lebih sedikit air yang dipindahkan setelah es mencair. Jadi tinggi permukaan airnya malah berkurang ya. Ini malah berkurang ya. Oke, ini kan biasanya itu sih rata-rata jawabnya biasanya melimpah atau tetap ya, tapi ini ternyata berkurang ya. Ini menarik juga nih ya. Mungkin bisa dicoba sendiri nih. Sederhana percobaannya ya. Ada A itu, cuma di atasnya dikasih kelereng atau batu. Apakah benar nanti pas esnya mencair, airnya bukannya tumpah, malah airnya turun ya. Nah itu bisa dicoba sendiri. Lalu ya sini udah jawabannya. Nah ini ada lagi misalkan ya. Archimedes diminta untuk membuktikan apakah mahkota raja terbuat dari emas murni atau tidak. Legenda menceritakan bahwa dia membuktikan masalah tersebut dengan cara menimbang mahkota di udara dan kemudian di air, seperti diperlihatkan gambar. Andaikan skala yang terbaca di udara adalah 7,84 Newton dan di air adalah 6,86 Newton, apa yang harus Archimedes katakan kepada raja? Nah ini coba nih, ini coba. Mungkin kan ya apakah masih asli atau masih palsu atau masih gimana gitu ya.
Oke, kita lihat ya. Coba mungkin dihitung dulu ya. Ketika mahkota digantung di udara, skala terbaca adalah berat yang benar. Jadi T1 sama dengan Fg. T1 sama dengan Fg ya. Jadi benar berat sebenarnya. Ini abaikan buoyan di udara ya. Ketika dicelupkan ke air, gaya buoyan B mengurangi skala yang terbaca menjadi T2 sama dengan Fg dikurang B. Sebab itu gaya buoyan pada mahkota adalah perbedaan berat di udara dan di air. Jadi B sama dengan Fg dikurang T2. 7,84 dikurang 0,94. Jadi gaya apungnya adalah ini. 0,98 Newton. Nah, karena gaya buoyan ini sama dengan berat air yang dipindahkan, didapatkan rho W kali G kali V sama 0,98 dengan PW volume air yang dipindahkan, dan rho W adalah kerapatan air. Begitu pula dengan volume mahkota. Volume C sama dengan volume zat cair dipindahkan karena mahkota tercelup sempurna. Oleh sebab itu, V ininya sama dengan ini ya. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Nah, dari sini dapat dilihat kerapatan mahkotanya. Rho mahkotanya adalah MC dikali rho C. M kali G, nanti dapatnya 8 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Nah, ternyata ini yang tadi diukur ya, hasil pengukurannya kerapatan mahkotanya secara tidak langsung ini. Tapi ternyata kerapatan emas adalah ini, sebesar ini ya, 19,3 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Nah, dengan demikian Archimedes harus mengatakan kepada raja bahwa dia telah ditipu. Mahkota ini tidak pejal berarti ya, atau kalaupun emas murni, atau bukan terbuat dari emas murni. Jadi kalau mahkotanya emas murni, pasti itu tidak pejal ya, tidak pejal. Artinya itu. Atau mahkotanya bukan emas murni, kira-kira itu ya penjelasan dari sini. Lalu ada lagi ini aliran fluida ya. Jadi volume kecepatan aliran delta V dibagi delta T sama dengan A kali delta dV sama dengan A. Kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini nanti bisa itu ya. Misalkan dua pipa, salah satu berdiameter 20 dan yang lain berdiameter 15, saling dihubungkan. Di salah satu ujung yang terbuka, aliran air terukur 10 liter per menit. Pipa manakah yang alirannya lebih cepat? Pipa yang lebih kecil, Pak. Ini lebih kecil ya. Apa namanya? Luas permukaannya itu lebih kecil.
Oke, dari rumus tadi ya. Nah ini ada, ini aliran air mengecil saat jatuh dari keran. Nah itu biasanya deh. Mungkin kenapa ya, mengapa ya? Kecepatan air meningkat karena pengaruh gravitasi. Oh ini biasanya kan mengapa aliran air mengecil saat jatuh dari kerannya? Jadi misalkan keran ya, ini air awalnya, nanti dia makin jatuh makin kecil. Oke. Kenapa? Karena ini jawabannya ini ya, kecepatan air meningkat karena pengaruh gravitasi. Anggaplah debit air tidak berubah, karena itu luas penampang harus mengecil sebagai kompensasinya. Karena rumusnya tadi ini ya, A1 V1 sama dengan A2 V2. Dia kan makin V2-nya makin besar, makin cepat ya, kompensasinya A2-nya makin kecil ya. Oke, masuk akal. Lalu ada persamaan Bernoulli ya, tekanan menurun pada fluida yang bergerak cepat. Untuk fluida tidak terkompresi tanpa gesekan, maka berlaku P sama dengan P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Atau setengah rho V kuadrat sama dengan setengah mv kuadrat kali per V. Atau energi kinetik dibagi dengan V. Jadi kan setengah mv kuadrat energi kinetik ya. Nah ini, dapatnya dari mana ya? Ini kan rho ya. Setengah rho V kuadrat. Rho-nya kan massa per volume. Rho ini adalah M ini dibagi V ini ya. Jadi energi kinetik dibagi volume. Sedangkan rho GH adalah MGH dibagi V, atau bukan kinetik energi, potensial harus ini ya. Potensial energi dibagi volumenya. Nah ini ilustrasinya nih, apa nih? Ini ada truk, ini ada mobil ya. Ini P0-nya ya. P1 tekanannya, P2. Jadi persamaan Bernoulli menyatakan konservasi energi. Untuk fluida statik, P1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah rho GH2. Untuk persamaan Bernoulli itu dalam kedalaman konstan, P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat ditambah P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, ini ada soal ya. Air mengalir dalam sebuah selang yang mendaki sebuah undakan setinggi 20 cm di taman. Jika tekanan air di dasar undakan adalah 143 sini, berapakah tekanan air di atas undakan? Pergunakanlah tambahan informasi berikut. A. Luas penampang lintang selang di bagian atas undakan adalah setengah di bagian dasar. Oh, jadi ini diameternya ya. Diameternya itu yang di bawah dengan di atas, itu di atas setengahnya dari yang di bawah. Lalu laju air di bagian dasar undakan adalah 1,2. Jadi V-nya adalah P1-nya ya, 1,2. Nah, ini kita lihat jawabannya ya. Gunakan persamaan kontinuitas untuk memperoleh laju air di dasar undakan. P1 sama dengan 2V2 ya. Oke. Selesaikan persamaan Bernoulli-nya. P2 sama dengan P1 dikurang, ya tinggal dimasukin ya. Rho G Y2 dikurang Y1 tambah setengah rho V2 dikurang P1. Nanti didapatkan angkanya seperti ini ya. Tinggal masukin ya. Masukin.
Lalu ini ada lagi sebuah mobil polisi hutan mempunyai atap yang bisa berubah bentuknya, dalam dan lembut. Oke. Ketika mobil diam, atap ini rata ya. Rata kira-kira seperti ini ya. Ketika mobil dengan jendela tak digulung, jadi mobilnya jendelanya tak digulung, tertutup gitu ya. Jendelanya semua tertutup, berlari dengan kecepatan tinggi, apakah atapnya akan tertekuk ke atas seperti ini ya, ke atas ya, atau tetap rata ya, seperti ini, atapnya tetap rata ya, atau tertekuk ke bawah seperti ini. Nah, ini yang mana nih? Ada yang bisa jawab? Coba. Kalau menurut saya tetap rata Pak, untuk atapnya Pak. Oh, tetap rata ya ini ya. Oke. Iya Pak. Kalau menurut saya sih bakalan tertekuk ke bawah Pak. Soalnya tekanan udara yang dari luar itu lebih kencang daripada yang masuk lewat jendela. Oke. Coba kita lihat ya. Ketika mobil bergerak, udara mengalir di atas atap. Sementara udara di dalam mobil tetap diam. Karena jendela ditutup, sehingga tekanan di atas lebih kecil daripada di bawah. Karena itu atap tertekuk ke atas. Oh, ke atas. Ya mungkin pernah lihat itu ya. Kalau mau apa tuh? Kan kadang ada mobil truk ya, ngangkut barang ditutup terpal ya. Itu biasanya gimana ya? Baik, terus lagi aplikasi persamaan Bernoulli ya. Jadi biasanya aplikasinya itu untuk pesawat ya biasanya. Aliran udara di sekitar sayap pesawat, tekanan di atas sayap, ini asap sayap ya. Ini ya, lebih kecil dibandingkan tekanan di bawah. Lebih kecil dari bawah, karena laju udara di atas sayap lebih besar dari bawah sayap. Jadi kalau laju lebih tinggi. Beda tekanan ini menghasilkan gaya angkat ke atas. Oh, itu ya. Jadi prinsip pesawat nanti. Lalu ini juga aplikasi lain ya. Jadi aliran udara yang melewati atas alat menyebabkan tekanan di bagian atas lebih kecil daripada bagian di bawah yang terjun ke dalam. Beda tekanan ini menyebabkan cairan terhisap ke atas. Jadi kan ini kalau disemprotkan ke atas gitu ya,
nanti ininya aliran udara yang lewat di atas lebih menyebabkan tekanan di bagian atas lebih kecil. Ini tekanan lebih kecil di sini, jadi yang tekanan lebih besar naik ke atas gitu ya. Jadi cairannya naik ke atas. Ini banyak ya. Aplikasinya ya bagus ya Bernoulli. Nah ini ada lagi aliran viskos ya. Mungkin ketika fluida kental mengalir melalui pipa, kecepatan fluida mengecil dengan jarak dari pusat pipa. Oh, jadi beda dengan yang tadi kita anggap sama alirannya ya. Jadi kalau yang aliran viskos, aliran kental, fluida kental ya, kecepatan aliran fluida mengecil dengan jarak dari pusat. Jadi mungkin yang ini ya, kalau yang ini, jadi yang di pusat ini lebih cepat ya berarti alirannya dibandingkan dengan yang sebelah sini. Makin mendekati dinding, fluida semakin lambat kecepatannya ya, atau bahkan cenderung diam ya, kalau itu nih. Nah, gaya yang menghambat aliran antar permukaan lapisan fluida disebut dengan gaya viskos. Gaya viskos. Gaya ini menyebabkan adanya profil kecepatan seperti pada gambar. Jadi kecepatannya gini ya. Yang ini yang di tengah paling besar, lebih kecil, paling kecil, bahkan diamnya. Nah, gradien tekanan sepanjang aliran adalah delta P sama dengan delta P ya, P1 dikurang P2 atau sama dengan IV dikali R. IV adalah V kecepatan alirannya dikalikan dengan A ya, luas penampang. Sedangkan R adalah hambatan aliran R. Jadi rumusnya adalah delta P sama dengan V kali A kali R ya, R-nya hambatan aliran. Nah ini mungkin ya contohnya ya, blood flow, aliran darah mengalir dari aorta menuju ke arteri ya, arteri mayor, lalu ke arteri kecil ya, lalu ke kapiler dan veins sampai dia reach the right atrium. Oke. Jadi terus dari sini kelihatan bahwa tekanannya turun ya dari 100 torr menuju 0. Jika if the volume rata-ratanya adalah 0,8 L per S, carilah total resistance of the circulator. Oh, jadi carilah R-nya ya. Cari R-nya. Nah, tadi R-nya kan rumusnya adalah ini ya. Rumusnya sebetulnya adalah IV dikali R-nya ya. Nah, P-nya ada 100 torr ya. 100 dikali 133,3 Pascal. Jadi dalam satuan itu nanti kali 1 liter kali 1 cm kubik dibagi dengan 0,8 ini. Jadi kecepatan aliran ya. Kecepatan alirannya adalah 0,8 liter per second ya. 1 torr nanti dapatnya adalah 1,66 kali 10 pangkat 7 Pascal second per meter pangkat 3 kubik. Nah ini ada contoh lagi ya. Dua plat dengan luas penampang sama diletakkan sejajar dan mengapit suatu fluida. Ketika plat atas digerakkan, setiap lapisan fluida akan menarik lapisan di bawahnya. F adalah gaya yang menarik plat atas. Besar F-nya adalah luas permukaan plat A ya. Lalu ini Z jarak antar kedua bidang. Koefisien viskositas. Ini kecepatan fluida di dekat bidang atas. Jadi rumusnya ini F sama dengan N PA dibagi Z. Ini koefisien aliran viskositasnya. Ada air, ada darah, blood, ya, ada oil, ya, ada gliserin segala macamnya. Lalu ada lagi hukum ini ya, turbulensi.
Perubahan tekanan pada tabung dengan jejer R dan panjang L. Tetapi sama dengan 8 rumusnya ini. Berlaku untuk aliran laminar. Oh. Kalau didefinisikan NR sama dengan 2R rho V dibagi ini ya. Ini. NR sama, lebih kecil dari 2000, ini aliran laminar, kalau lebih besar dari 3000 turbulens. Di antara kedua nilai di atas aliran tidak stabil. Oh. Berubah-ubah antara laminar dan turbulens. Jadi di antara ini adalah berarti di antara 2000 dan 3000 ya. Itu alirannya tidak stabil. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, nanti kita lanjutkan lagi. Wah, error ya. Kalau tidak ada, kita sampai sini dulu ya.